Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, boleh saya pantun? Boleh. Dijawab ya. Pergi ke taman metik kembang. Kembang diketik kembang sepatu. Salam saya untuk seluruh orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bu, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, ini kelihatan muka-mukanya ahli sorga. Amin. Bu, tadi kita lihat temanya adalah tentang orang-orang zalim yang dibiarkan Allah untuk melakukan kezaliman. Contohnya orang yang punya kesempatan korupsi, kok dikasih bisa korupsi. Korupsinya nggak nanggung-nanggung, Bu. 11 triliun, Bu. Pernah lihat duit 1 triliun? Ya Allah, boro-boro Ustadz. Orang yang sekitar 1 miliar aja juga masih belum. Ini 1 triliun ya Bu. 11 triliun. Orang mau nyumbang di Gaza nggak boleh ditahan. Padahal saudara-saudara kita kaum muslimin itu belum tentu bisa dapat minum, bisa dapat makan. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini dibiarkan? Ini kita akan bahas lebih dalam. Apa yang sebenarnya jadi rahasia di balik ini semua. Dengan tema kita, kenapa Allah membiarkan kejahatan terjadi. Tapi sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia akhir zaman. Saya tidak akan berpanjang kalam, langsung saja kita simak kajiannya, yaitu surah Ibrahim ayat 42 sampai 44 bersama dengan guru kita Al Mukarram Kiai Haji Fatullah. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ngejawab salam saya. Saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya dengan baik dan sempurna, dapat hadiah handphone. Alhamdulillah. Ibu mau hadiah handphone? Mau. Cius. Handphonenya Ustadz Dapi. Iya. Ambil Bu. Berani? Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Jatuh ke kali di Gorogaji. Cakep. Saya doa Ibu kalau yang kompak ngejawab salam saya, insya Allah yang hadir di sini bisa pergi haji. Amin. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Cakepnya kurang kompak. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Jatuh ke kali diambil Bang Yogi. Cakep. Saya doain ibu-ibu
kalau yang nggak kompak ngejawab salam saya bubar dari sini, suaminya kawin lagi. Iya. Jangan dong Ustadz. Tadi ada yang ngomong, gimana? Ustadznya kecil. Ustadznya kecil. Oke, saya mau pantun lagi. Cakep. Kancil bukan sembarang kancil. Cakep. Kalau ditangkap sama Bang Arif, Cakep. biar saya orangnya kecil. Kalau ditengok dari belakang mirip Aliando Sarip. Iya. Lagu Begadang lagunya Roma. Cakep. Personilnya dari Soneta. Cakep. Mandang Ustadz David jangan lama-lama, saya khawatir bisa jatuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun ibu-ibu majelis ta'lim Baitur Rahman. Baitur Rahman yang insya Allah calon penghuni surganya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga kru terkhusus host yang paling ganteng. Wah, kita doain semoga Allah tambahkan kesehatannya. Amin. Allah tambahkan keberkahannya. Amin. Allah tambahkan umurnya. Amin. Dan Allah tambahkan bininya. Jangan satu aja Ustaz. Alhamdulillah. Bu, Ya. sehat kabarnya? Amin. Hari ini kita membahas surat Ibrahim ayat 42. Kata Allah dalam statementnya, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan sekali-kali kata Allah kagak lengah apa yang dilakukan orang-orang zalim yang membuat kerusakan kezaliman di permukaan bumi ini. Jangan sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa? Orang-orang zalim yang melakukan kezaliman di dunia ini. Berarti Allah tidak Allah mengawasi segala gerak-gerik perbuatan kita, pasti ditatap Allah Subhanahu. Mau jelek, mau kasar, mau baik, mau jahat, semua nanti akan kembali kepada Allah, akan dipertanyakan, bahkan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Betul? Nah, sebelum ini akan kembali kepada Allah, ada konsekuensi ketika orang melakukan kejahatan, kezaliman di permukaan bumi ini, pasti akan menerima sesuatu konsekuensinya, yaitu berhubungan dengan neraka yang Allah ciptakan buat siapa, Bu? Assalamualaikum. Ceramah kalau lapar begini. Terpana Ustaz. Bu, berarti ada surga dan neraka. Pilihan kita mau yang mana? Kalau orang-orang soleh, illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman, yang melakukan amal soleh, dia pantas Allah berikan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi orang yang zalim, yang melakukan kerusakan, berbuat mabok-mabok, judi-judi, banyak sekali. Nanti berarti pilihannya, bukannya Allah tidak sayang, bukannya Allah tidak menyelamatkan, tapi hamba tersebut dia tidak pantas masuk surganya Allah, karena Allah sudah bilang jangan melakukan kejahatan, kezaliman. Berarti pilihan itu yang Allah berikan kepada manusia, mau surga apa neraka. Nerakanya lihat kemarin. Berarti pilihan. Masih ada kesempatan buat kita. Untuk apa Pak Ustadz? Sekarang rajin ke majelis. Ini seragam udah pada lunas belum? Ini kan cakep begini Ustadz nih. Ya.
Warnanya ungu-ungu, berarti janda semua di sini. Enggak Nah iya, kan diidentik kalau warna ungu ada di sini janda. Mana orangnya? Ya, artinya pilihan. Kita sebagai manusia mau masuk surganya Allah atau mau masuk nerakanya Allah. Selagi masih ada ruh di dalam diri kita, lakukanlah amanah yang Allah titipkan, berbuat kebaikan. Jangan gibah, jangan nami, jangan lakukan yang baik-baik, hadir di majlis taklim, omongannya juga yang baik-baik. Insya Allah ladang kebaikan kita berarti kita dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Ya ini saat ini berbuat yang disebut amal sol. Kalau di luar sana bukannya Allah nggak pilih, tapi diri yang memilih dan terpilih oleh dirinya berbuat kezoliman, melakukan kemaksiatan, berarti pilihannya adalah masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada kesempatan buat kita, ayo sama-sama kita berbuat baik. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, emang sih dibiarin ya Bu ya, dibiarin boleh zolim, iya, tapi lihat nanti balasannya sama Allah. Makanya jangan ngiri kalau ngelihat ada orang kaya ya Bu, udah kaya tapi zolim. Kita ngiri sama orang kaya yang dermawan, yang baik. Ya Bu ya? Bu, ini baru kali ini saya dilihatin sama nenek-nenek ini semuanya. Ini panitianya salah susun ini kayaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, ibu-ibu yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Ya, mana silakan. Oke, di sini. Ya, silakan Ibu. Oh. Saya nggak lihat ini di balik Iya, boleh nama dan pertanyaannya. Ya silakan Ibu berdiri, nama dan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyidatul Aliyah, Ustadz. Ya. Saya dari Majelis Talim Baitur Rahman. Saya ingin bertanya Ustadz. Jadi begini, kan kita semua tahu ya bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat Asmaul Husna. Salah satunya yaitu Allah itu maha baik. Ya. Tapi kenapa ya Ustadz di dunia ini masih banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi? Seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz langsung dijawab Ustadz. Langsung. Ibu dengan ibu siapa? Sayyidatul Aliyah. Sayyidatul Aliyah. Jadi kenapa sih kan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah maha pengasih lagi maha, berarti Allah sangat sifatnya Masya Allah yang hendaknya kita tiru. Apa? Sifat-sifat Allah. Kalau Allah maha baik berarti kita harus kalau Allah sifatnya maha penyayang berarti kita harus sedek. Mulutnya juga harus sedek, banyak zikir. Kenapa kok masih ada orang yang jahat? Kenapa kok Allah bukannya nggak adil di sini? Artinya pertanyaan sangat baik. Sifat Allah adalah maha baik. Kenapa masih ada kejahatan? Kata Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku dijamin semuanya pasti masuk surganya Allah. Amin. Ilaman abak kata Rasul, kecuali yang menentang. Sahabat bertanya Rasul, kila waman yakba ya Rasul, siapakah orang yang menentang? Man ato'ani dakhalal, siapa orang yang taat kepada Allah, dia pasti masuk surganya Allah. Ini dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang berbuat baik sudah pasti masuk surga. Amin. Tapi kalau yang jahat pasti masuk. Ibu mau jahat. Nah, makanya ayo ikuti akhlak Allah kepada hambanya. Contoh-contoh Allah yang tersimpan di dalam Asmaul
husna, minta sama Allah. Bukannya Allah nggak memilah dia untuk masuk surganya Allah, tapi mau pilih yang mana, mau masuk neraka atau masuk surga. Jadi sekarang adalah PR buat kita, ayo, walillahil asmaul husna fad'u, walillahil asmaul husna, terus iya, mintalah kepada nama-nama Allah yang baik-baik. Kalau Allah berikan, mencontohkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti kita harus mempunyai sifat rasa kasih sayang terhadap sesama. Jadinya Allah biarin aja. Makanya kata Rasul, ad-dunya sijudul mu'min wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah penjara bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Tapi surga bagi orang-orang yang kafir. Artinya ada hukum yang berlaku kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman kepada Allah maupun orang-orang kafir. Kalau orang yang beriman jelas, kalau orang yang beriman sudah jelas penjara, ada hukum buat dia. Kalau dia melakukan kejahatan, kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan, sudah pasti tidak diperbolehkan oleh Allah, karena dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Silakan engkau korupsi besar-besaran, silakan nepotisme, silakan membunuh, kata Allah, silakan berbuat suka hatimu. Bahwasanya malaikat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, isma' syita fa innaka mayitun. Wahai Muhammad, silahkan engkau berbuat sesuka hatimu, fa innaka mayitun, maka sesungguhnya kamu akan mati. Mati itu nasihat yang sangat dahsyat, nasihat yang sangat baik buat kita. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Bu, tenang, orang kalau zalim mah, karena salah satu sifat Allah itu adalah adil. Ya Bu ya, ada istilahnya, walaupun kita melakukan kebaikan sedikit pun, sekecil apapun, Allah akan memberikan balasannya. Dan begitu juga kalau kita melakukan kejahatan sekecil apapun, juga pasti akan mendapatkan balasannya. Apa? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik, Bu. Masih mau nanya? Masih. Baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.